Shalom, selamat pagi teman-teman. Udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini saya mengambil tema jangan membuang waktu dan dari ayat 2 Timotius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Istilah membuang waktu bagi saya agak bernada lucu. Kita tidak dapat melihat waktu, tidak dapat membelinya atau menyimpannya, dan setiap orang tentunya mempunyai 24 jam dalam sehari. Dengan demikian, bagaimana waktu itu bisa dibuang? Tentunya membuang waktu seharusnya diartikan menyanyiakan waktu atau wasting time. Waktu itu berharga dan karena itu tidak boleh disia-siakan. Memang setiap orang dalam hidup ini pernah menghabiskan waktu tanpa hasil. Sesudah berusaha seharian, ternyata hasilnya tidak ada. Itu mungkin sesuatu yang terasa menyebalkan, terutama jika waktu kita habis untuk menghadapi orang yang sukar. Orang yang sukar apanya? Orang yang sukar atau difficult person adalah orang yang sulit untuk diajak berkomunikasi atau diajak untuk bekerja sama. Orang yang sedemikian biasanya cenderung semaunya sendiri, defensif, mudah tersinggung, ingin mengontrol orang lain, ingin menang sendiri, dan mungkin merasa paling pandai dalam segala hal. Dalam suatu organisasi, orang yang sukar bisa membuat orang lain menjadi segan untuk mendekati. Ini bisa menimbulkan masalah, dan karena itu biasanya ada cara-cara tertentu yang harus dipakai untuk mengatasinya. Orang yang sukar biasanya juga orang yang sukar untuk berubah. Mereka yang kurang tahan menghadapi orang yang sukar misalnya bisa mendapatkan kursus untuk mengatasi persoalan ini. Misalnya dengan mengikuti kursus How to Handle Difficult People. Walaupun demikian, sering tidak kita sadari bahwa dalam situasi tertentu kita sendiri adalah orang-orang yang sukar untuk mengubah pendekatan kita terhadap orang lain. Adalah kenyataan bahwa banyak orang yang Kristen yang semestinya sudah mengalami perubahan cara dan ciri hidup masih bisa digolongkan ke dalam kelompok orang yang sukar, baik dalam rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan bahkan di gereja. Dalam pertemuan antar umat Kristen, misalnya selalu ada orang yang tidak mau atau tidak bisa berkompromi. Orang yang sedemikian tidak mudah dikritik karena mereka akan berusaha menyerang balik dengan kata-kata yang tajam. Di antara murid-murid Yesus, mungkin Yudas bisa digolongkan orang yang sukar karena cara berpikirnya mengenai soal uang. Petrus dengan sifat kepala batunya mungkin juga termasuk orang yang sukar. Bagaimana murid-murid yang lain bisa bergaul dengan Yudas dan Petrus selama 3 tahun dan mengembara bersama Yesus? Tentunya sulit untuk kita bayangkan. Bagaimana Yesus mengendalikan kedua murid ini dan bisa menghadapi orang-orang yang sukar yang dijumpainya pada waktu itu? Dalam menghadapi orang yang sukar, yang harus kita punyai adalah kasih. Tanpa kasih, kita tidak akan mempunyai minat untuk berkomunikasi dengan orang yang sedemikian. Yesus tidak pernah menutup dirinya dari orang lain. Ia tidak pernah memutuskan hubungan dengan orang-orang yang sukar, yang selalu mempersukar misinya. Sekalipun ada orang-orang yang sukar seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus tidak menutup kabar keselamatan bagi mereka. Ia mengasihi semua orang sekalipun ia tidak menyukai orang. Misi keselamatannya ditujukan kepada semua orang, agar barang siapa yang percaya kepadanya bisa beroleh hidup yang kekal. Termasuk orang-orang yang tidak kita sukai dengan kasih yang asalnya dari Yesus. Jika mereka melakukan suatu tindakan yang menyakiti, merugikan, atau mempermalukan kita, sebagai umat Tuhan kita harus siap untuk mengampuni, karena kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Prinsip kedua juga bisa kita pelajari dari Yesus, yaitu berdiam diri. Yesus tidak pernah mengabaikan apapun yang diucapkan atau diperlihatkan oleh orang lain. Ia tidak selalu bereaksi.
Ada saat-saat tertentu di mana Yesus tidak menunjukkan reaksinya, karena ia tahu bahwa pada saat itu orang-orang yang sukar tidak akan bisa menerima apapun yang diucapkannya. Dengan kebijaksanaannya, Yesus bisa memutuskan kapan dan untuk berapa lama ia harus berdiam diri. Memang dalam kediaman sering masalah yang rumit bisa diatasi, sekalipun untuk itu kita harus bisa bersabar. Tetapi berdiam diri bukan untuk selamanya. Pada saat yang tepat kita harus mau memberi penjelasan atau bimbingan yang lebih lanjut. Kebijaksanaan dan kesabaran seperti inilah yang harus kita minta dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa manusia tidak akan dapat mengubah cara hidup orang lain jika Tuhan tidak menghendakinya. Hanya dengan kuasanya hidup kita bisa diubah. Dengan kuasa yang sama, ia bisa mengubah orang yang sebagaimanapun sukarnya untuk menjadi hambanya yang setia, seperti Paulus. Inginkah kalian untuk mendapat kedamaian hidup? Inginkah kalian untuk bisa menghadapi orang-orang yang sukar dengan tetap mempunyai rasa damai dalam hati dan pikiran kalian? Itu tidak mudah, tetapi bisa dicapai jika kita mau belajar dari firman Tuhan. Sekian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Berkat pernyataan-Mu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.